Nah pemirsa, seperti biasa saya juga tim Bodi Cita akan mencari para pekerja keras yang tentunya akan memberikan kita inspirasi dalam menjalankan segala aktivitas kita tanpa mengeluh. Siapakah dia? Pastinya kita akan cari bersama-sama dalam Bodi Cita. Angin semilir dan dinginnya pagi sering membuat orang terlena dalam rebahannya. Kelopak mata terasa berat untuk terbuka, apalagi di saat matahari belum terlihat, seakan-akan enggan menyapa dunia. Tetapi tidak bagi kedua orang tua yang sedang melakukan aktivitas ini. Walaupun dingin di pagi hari sering menggoda, kaki-kaki tetap beranjak dari pembaringan. Di sekitar mereka, batu bata telah tersusun rapi. Beberapa masih basah dan menanti untuk disiram sinar matahari. Dengan semangat, mereka terus berlomba mengejar waktu bersama tanah-tanah basah hingga menjadi batu bata. Ya, mereka ini adalah para pembuat batu bata. Pak Jari dan Bu Sriati mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai pembuat batu bata. Pekerjaan ini sudah mereka lakukan bertahun-tahun. Berawal hanya sekedar belajar, kemudian memberanikan diri memulai pekerjaan baru sebagai pembuat batu bata. Akhirnya sampai sekarang menjadi tumpuan hidup. Modal yang mereka miliki hanya peralatan sederhana, sedangkan tempat mereka sewa dengan cara bagi hasil kepada pemiliknya. Ketika tempat yang disewa habis, mereka pun harus berpindah-pindah mencari tempat-tempat yang lain. Bu Sriati 50, bikin bata sudah lama. Kalau di sini 2 tahun, kalau sudah habis tanahnya pindah lagi. Tidak di semua tempat kita menjumpai orang-orang yang mempunyai keahlian sebagai pembuat batu bata. Biasanya mereka ada di lokasi tertentu, bahkan ada beberapa yang berada jauh dari lingkungan kota. Keberadaan mereka ini pada saat-saat tertentu sangat dibutuhkan. Bertahun-tahun, Pak Jari dan Bu Sriati menggeluti pekerjaan sebagai pembuat batu bata. Hingga saat ini,
hasilnya tidak banyak, namun sedikit membantu kebutuhan keluarga kecil mereka. Berbagai rintangan dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Mereka membuat batu bata dari tanah di lahan yang mereka sewa. Belajar sendiri jam 7 ya, kalau ndak hujan ya sampai sore, enak panas ya bisa kering, cepet kering ya kalau ndak bisa ya susah ya dibuat keperluan apa-apa. Kalau ndak capek ya 1.000, kalau capek ya cuma 800. Seneng ya pengaruh kalau hujan ini, kebanyakan air. Ya lama kalau sudah banyak. Pak Jari dan Bu Sriati adalah orang-orang yang bersahabat dengan peluh ketika lelah menghampiri. Setelah beberapa saat, tenaga di dalam tubuh dikeluarkan. Hiasan di kedua tangan mereka bukanlah gelang atau cincin emas, melainkan otot-otot yang terbentuk sejak masih muda. Raut wajah pun menggambarkan harapan besar yang belum tercapai dan masih ingin terus dicapai. Demi kebutuhan hidup, mereka terus bertahan sebagai pembuat batu bata. Hari libur untuk bersantai tak pernah mereka rasakan. Yang terdengar pun hanya obrolan ringan, bukan keluhan. Semua dilakukan dengan sabar. Lelah yang terus menggoda juga tak pernah mereka pedulikan. Padahal usia mereka semakin bertambah. Tanah-tanah seakan ikut senang ketika mereka bercanda satu sama lain dan memecah keheningan. Pagi hingga sore, pekerjaan demi pekerjaan terus dilakukan. Sebagai pekerja pembuat batu bata, ketekunan dan kesabaran sangatlah dibutuhkan. Satu persatu tanah dihaluskan, dicetak, lalu dijemur. Begitu terus setiap harinya. Belum lagi saat tanah yang diambil harus dipikul dengan pundak mereka. Peluh yang menetes juga ikut membasahi tanah-tanah yang akan dicetak. Kalau sudah 2 bulan, kalau banyak itu ya dibakar 2 bulan sekali. Ya dipinjami lah sama bos. Ya lumayan. Iya nyewa. Banyak tanah yang sudah dibikin bata itu loh. Saya mulai tahun
kasih Bu. Ya, Bu dengan Ibu siapa nih? Ibu Sriati. Ibu Sriati. Bapaknya? Pak Sari. Pak Sari. Ini lagi buat apa nih Bu? Bata. Oh, kayak gini cara buat bata. Ya, Ini dari tanah apa Bu? tanah merah. Terus dicetak-cetak kayak gini. Ya. Oh, ya pemirsa, jadi ini cara buat bata tuh kayak gini nih. Nah, aku mau bincang-bincang dikit-dikit sama Ibu, habis itu pengen nyoba buat bata nih. Nggak apa-apa kan Bu ya? Ya. Ya Ibu, terus ini habis dicetak kayak gini terus diapain Bu? Ditaruh. Ditaruh kayak gitu, dijemur kayak gitu ya. Diaduk sama air enggak Bu? Ya. Berapa hari Bu untuk keringnya? 2 hari bisa kering ya batanya. Terus kalau misalnya ada panas gitu lebih cepat lagi Bu. Iya. 1 hari gitu mungkin udah bisa, Ya sudah. udah kering ya Bu. Nah, ya belum kering. Tapi bisa diambil. Gitu. Oh, jadi dikasih air juga. Dirti aja Bu yang ngambil tanahnya. Dikasih air juga Bu ininya. Supaya apa Bu? Nah, kena diambil. Kalau nggak dikasih air, Nggak bisa diambil ya Bu ya? Dapatnya. Udah boleh diambil nih Bu. Kotor. Nggak apa-apa. Taruh aja nih Bu. Ya. Ya. Harus diratain ya Bu ya. Hah? Terus diangkat nggak? Bisa. Berat banget Bu. Potongan aja ya Bu ya. Terus mana Bu? Sini. Bismillah. Sini. Terus Bisa. tadam, jadi deh. Tuh, tapi kurang rapi, nggak kayak sebelah-sebelahnya. Nah, ini habis nyetak kayak gitu. Habis itu dijemur kayak gini sampai rada kering. Kalau udah bisa diangkat, kalau ini kan belum bisa diangkat. Nah, kalau udah bisa diangkat tuh ntar dipindahin kayak gitu. Jadi dari warna coklat ke warna krem kalau udah kering Bu ya. Setelah ntar kalau udah kering kayak gitu bisa dibakar, ntar jadinya warnanya merah dan itu siap untuk dijual ya Bu ya. Hari semakin siang, tetapi matahari belum juga memberikan sinarnya. Batu bata juga masih banyak yang belum kering. Tubuh penuh dengan peluh dan perut yang mulai kosong memaksa mereka sejenak menghentikan pekerjaannya. Tanah-tanah yang menempel juga belum hilang benar. Di saat makan, seperti hari-hari sebelumnya, penuh dengan kesederhanaan, terkadang tatapan mereka memandang batu bata yang terkumpul dengan penuh harap. Dua kira-kira. Ya enggak kerja, nganggur. Ya kalau sekarang ya buat itu loh, nyukupi anak-anak itu. Kalau dulu bapaknya yang kerja. Walaupun sekarang ini banyak para pembuat batu bata, Pak Jari dan Bu Sriati merasa tidak tersaingi dan juga tidak membuat merasa khawatir. Bagi mereka, pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada.
Mereka pun tetap melakukan pekerjaan rutinnya dengan penuh semangat. Hari-hari pun terus bergelut dengan tanah. Tanah yang menjadi harapan juga tumpuan. Tanah yang terus digali di sisi kebun, hutan, sampai pinggiran jalan. Tanah yang memberikan kehidupan. Karena lahan-lahan yang digunakan untuk membuat batu bata sedikit sulit, membuat Pak Jari dan Bu Sriati hanya mendapat sedikit keuntungan. Belum lagi permintaan pasar yang tidak setiap hari, membuat mereka harus terus bertahan. Bahkan dengan penghasilan yang ada sekarang, hanya sedikit kemampuan untuk membeli kebutuhan lain dan hanya cukup menjawab kebutuhan-kebutuhan kecil Pak Jari dan Bu Sriati. Pas hari, luluan, ngedek luluan nih, ya kesel ya prei, mantan kesel ya tantang mawon. Wonten mriki pun kali tahun, di griya kula mriko, di kerja potong ngeten iki. Sagete namung damel bototon. Mboten hujan ya 1.200 ya. Ngeten iki nggih mboten nyithak mboten. Nggih mboten angsal kaya. Kali wulan, 2 wulan, 3 wulan mboten mesti ningali katahe hasilin ya. Wonten juragan. Utang. Iya. Ada sedikit keinginan dari mereka untuk mengganti pekerjaan sebagai pekerja pembuat batu bata. Tetapi keinginan tersebut masih belum dapat dilakukan. Selain sulitnya modal, juga tak ada keahlian lain. Dengan menjadi pembuat batu bata, mereka hanya bisa bertahan menggunakan tenaga dengan semangat bekerja, juga harapan-harapan untuk hari esok sebagai pembuat batu bata. Nyewa welasan iki. Welasan niku nggih 16 siji. 16.000 sing gak ada tanah 1.000. Tiap ngobong. Ya lesoan ya. Lesoan itu bayar lesoan. Lek ngobong. Mboten harian. 8 dina sak minggu punjul. Nggak ada yatra nggih, mboten angel, enten mawon. Mboten mateng rugi. Nek mateng mboten. Ya pokoke tasih seger warah nggih damel mawon. Ya jane nggih kepingin lah modale mboten wonten. Ya Ibu Sriatin sama Pak Sari makasih udah mau ngajarin Tia sama pemirsa Bodhicitta di rumah buat bata ini tadi. Makasih ya, dan maaf tadi ganggu kerjaannya. Enggak apa-apa. Iya Ibu, ini ada sedikit bingkisan dari pemirsa Dharma TV untuk Ibu sama Bapak. Mohon diterima ya Bu. Terima kasih. Ini juga ada tambahannya Bu. Iya buat Ibu. Iya.
Ya, bagi pemirsa Dama TV yang ingin ikut berpartisipasi dalam acara ini bisa langsung menghubungi alamat di bawah ini. Ya udah deh, kalau itu ya pamit dulu nih Bu, soalnya masih banyak pekerjaan. Ya. Makasih ya Bu. May it be an evening star shines down upon you. Ya pemirsa, usai sudah perjalanan Bodi Cita kali ini bersama Pak Sari dan Bu Seati pembuat batu bata. Banyak hal juga hikmah yang dapat kita ambil pada hari ini untuk tetap bekerja keras dalam menjalankan segala aktivitas kita. Akhirnya saya Tia juga tim Bodi Cita undur diri dulu dari hadapan Anda, dan tetap saksikan Bodi Cita setiap hari Kamis pukul 6:30 malam hanya di Dama TV. Sampai jumpa. May it be an evening star shines down upon you. May it be when darkness Sebuah kisah dari para pekerja keras dengan pekerjaan mereka sebagai pembuat batu bata. Sebuah kisah yang diceritakan kepada kita agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dengan mimpi dan harapan kecil, harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari para pembuat batu bata, kisah Pak Jari dan Bu Sri Ati.